Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikautama selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya berada di rumah salah satu atlet dari NPCI Kota Sungai Penuh, yaitu Bapak Suri Asukti. Panggilannya Pak Suri ya Pak? Pak Suri. Oke, beliau mengharumkan nama Kota Sungai Penuh dan mendapat juara emas ya Pak? Juara emas. Ya, juara emas di Kota Sungai Penuh. Di Kota Sungai Penuh. Di ajang apa Pak? Ajang menjatuh cepat dan standar. Oke, mungkin teman-teman Biar Farm Podcast yang belum mengenal Bapak Suri ini mungkin bisa diceritain Pak, nama Bapak siapa, nama lengkap, terus juga kesibukannya apa aja. Mungkin kita bercerita di sini Pak, lebih santai gitu kan. Nama saya Suri Asukti. Ya. Kerja harian saya servis HP, juga tukang urut juga. Oke, di mana tuh Pak? Waktu di rumah. Di rumahku. Rumah Bapak sini di mana? Mungkin teman-teman yang nggak tahu nih lokasinya di mana gitu. Di lokasinya di Sebukar. Di Sebukar ya. Di Sebukar. Pejabat-pejabat banyak bro. Pejabat banyak minta pijit sama Bapak ya gitu ya. Oke. Banyak urut sama Bapak ya. Selain tukang servis dan tukang pijit tadi. Ya. Nah, kegiatan Bapak sehari-hari apa aja? Pelukis. Oke. Nah, nanti kita cerita lagi nih, Pak. Dari lukis ke catur gitu. Ini bisa dibilang nggak nyambung kan? Iya. Nah, mungkin bisa Bapak ceritain kenapa beralih hobi ke sini bermain catur gitu. Main catur aku kelas 3 SD. Boleh belajar main catur. Kelas 3 SD belajar main catur dengan Pak Sayuti, pelatih aku. Pak Sayuti. Nah, okay. Pak Sayuti itu, Pak Sayuti main catur itu sampai pagi, sanggup. Jadi Bapak tertantang di situ. Aku tentang Pak tuh. Dia nentang juga Pak tuh. Jadi saing apa nu? Lawan sama lawan. Oke. Nah, jadi aku serius main, Pak itu serius main. Kejadiannya tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 aku tamat SD 1994. Nah, tahun 2000. Sekitar tahun 2000. Iya, jadi 2006 aku buatlah grup catur. Kami ada grup catur kuda batua di Semerah. Di Semerah. Di Paskonyo di Semerah. Jadi Bapak yang membentuk komunitas? Tidak. Ada ketua atau sekretaris dulu. Tapi kami kumpul nomor HP, kami buka di danau dulu. Danau itu ada kami buat catur Sumatera. Turnamen catur antara Sumatera. Oke, jadi Bapak dan teman-teman membuat turnamen catur se-Sumatera. Lokasinya di Danau Kerinci. Di Danau Kerinci tahun 2000. Tahun 2011. Tahun 2011. Oke. Ini kita cerita yang 2000 dulu, Pak. Kita cerita yang 2000 dulu. Nah, setelah Bapak bertemu sama Pak Sayuti, Bapak menantang Bapak Sayuti tadi ya. Bapak Sayuti ini pelatih atau gimana, Pak? Pelatih. Ya, pelatih lah. Termasuk pelatih jatuhnya. Dia ngajar aku. Oke. Nah, setelah itu ini jauh kan jarak dari 2000 ke 2011 tadi sampai Bapak buka turnamen. Nah, mungkin bisa diceritain Pak. Setelah itu, setelah Bapak bertemu sama Pak Sayuti, apa yang Bapak lakukan? Aku 2006 aku kursus di Palembang. Kursus HP sampai 2008. 2008 tuh kami main tenis meja. Oh ya, tunggu. Jadi Bapak awalnya hobi melukis. Setelah itu ikut kursus belajar tenis meja. Belajar bermain tenis meja di Palembang.
Ikut pula turnamen tenis meja di situ, dapat juara 2 antara di Palembang dulu. Oke. Ah, Terus ke catur nih gimana ceritanya, catur Pak? dari kelas 3 SD aku belajar. Oh, jadi Bapak ini multi talent juga nih, teman-teman biar paham podcast. Ah, Oke, lanjut. Dari tenis meja kan? nih, Juara dapat perak. dapat perak. 4 kali dapat perak. 4 kali dapat perak. Ah, tiga kali. Oke, di tahun 2006 itu tadi ya, Pak? 2006 sampai di 2011, 2013, 15, 18, 221. Oke. Hmm. Oke, setelah itu, Pak? 2023 ini aku pindah ke kota. Pas ada cabang catur, aku ikut. Aku bisa catur. Oke. Jadi sekarang kalau misalkan ada orang yang mau nonton tenis meja, Bapak bisa? Bisa. Bisa ya? Walaupun posisinya udah lama Dalam ditinggalkan dan sekarang beralih ke catur, berarti Bapak bisa? bisa. Oke. Teori kan bisa, masih ketinggalan teori kan. Menarik, menarik. Oke, kita lanjut ya, Pak. Mau nanya lagi nih. Dulu kan Bapak berada di Palembang ya? Berada di Palembang tahun 2011. 2006. 2006, tahun 2006. Terus 2011 pindah ke sini. 2008 aku pindah ke sini. 2008 Bapak pindah ke sini. Setelah Bapak pindah ke sini, apa yang Bapak kerjakan? Aku buka konter di pasar Sungai Penuh. Bapak buka konter di pasar. Jadi situlah aku belajar main catur di kota. Cari kawan-kawan banyak. Aku buatlah grup. Kami buatlah grup catur sakti. Namanya Catur Sakti. Catur sakti. Ini semacam komunitas kah atau apa, Pak? Komunitas. Komunitas ya. Ya, karena sampai catur sakti sampai Jambi waktu kenal. Atlet Jambi kenal juga catur sakti Kerinci. Oke. Oke, menarik. Jadi aku ini jadi admin. Admin dari grup Catur Sakti. Catur Sakti Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Iya. Oh. Oke. Catur Sakti namanya ya, Pak? Catur Sakti. Komunitas Catur Sakti. Balik lagi, Pak. Kenapa Bapak membentuk pada saat 2008 itu membentuk komunitas Catur Sakti? Aku nengok banyak peminat catur kabupaten dengan kota, banyak peminat. Jadi aku cari kumpul mana tempat kita kumpul. Kami kumpul. Ada di pasar, ada di Pendung yang ada posko, di Semerah ada posko, di Yang ada posko, di Tanjung Pauh ada juga posko. Catur. Jadi aku buat grup Catur Sakti. Apa buat grup Catur Sakti? Jadi atas inisiatif dari Bapak? Tidak, dari pengurus. Dari pengurus ya? Dari pengurus. Oke. Pengurus ini ketua dulu Pak Mak Zizal. Pak Mat Rizal. Mak Zizal. Mak Zizal. Ketua Catur Sakti, dia tuh ketua dulu. Dia tuh suruh, Ri, kamu buatlah cetak nomor-nomor yang pemain catur kabupaten ke kota. Kamu buat grup. Buat grup pada saat itu ya. Di tahun 2008. 2011. 2011. Oke. Di 2011 Bapak membentuk komunitas Catur Sakti. Oke. Setelah itu, Pak, sampai sekarang, sekarang apa yang Bapak lakukan? Sekarang maju Catur Sakti lah banyak, berapa orang? Ada berapa orang tuh, Pak? Coba. Iya. Ada sekitar berapa, Pak? 48 orang. 48 orang. Oke. Masuk kota dengan Jambi. Kota dan Jambi. Kota Jambi, Kabupaten Kerinci. Oh, gitu. Gabung. Atlet kota Sungai Kabupaten Jambi lah banyak masuk di sini. Okay. Jadi aku main, aku cari yang kuat, aku masuk di sini. Oke. Ya, mau nanya lagi nih, Pak. Setelah Bapak dan teman-teman membentuk komunitas Catur Sakti, nah
ada nggak sih perubahan em, apa ya? Perubahan minat yang dulunya belum dibentuk komunitas, banyak yang tertarik ikut catur dan sekarang setelah ikut komunitas tertarik ingin masuk ke komunitas catur sakti tadi. Tidak. Yo catur dulu orang cari kawan di mana tempat orang main. Oh, jadi sekedar wadah Wadahnya tempat untuk bermain gitu ya. bermain. Oh, Ya, oke. jadi grup itu tempat waktu kumpul. Jadi aku mana tempat kita main hari ini. Aku yang cari. Oke, ya. Aku telepon. Mana Pak? Siap pas kos itu Pak. Jadi aku untuk ngumpul orang catur. Bapak yang ngumpulin orang untuk mencatur gitu. Oh, oke, oke. Oke. Nah, kita bicara prestasi nih, Pak. Setelah Bapak bentuk komunitas, terus Bapak sebelum ke prestasi, saya mau nanya lagi nih. Bapak kan aktif di NPCI. MPCI. Oke. Nah, awal mula terbentuk NPCI ini apa, Pak? Mungkin teman-teman biar Farm Podcast nggak tahu nih. NPCI itu singkatan dari apa, Pak? Paralimpik apa lah? National Paralympic Paralimpik Komite Indonesia. Indonesia. Nah, apa tuh, Pak? Bisa dijelasin ke teman-teman biar Farm Itu Podcast. olahraga, bagian olahraga. Ya, MPCI itu setingkat dengan KONI. setingkat dengan KONI ya. Kami lepisan dengan KONI. MPC itu dana kami yang mengatur MPCI. Tak KONI lagi. Oke. Setahu saya juga di NPCI itu em, khusus untuk olahraga yang Ya, disabilitas itu ya, Pak. Mungkin teman-teman biar Farm Podcast bisa Bapak jelasin Kak ya. ke teman-teman gitu. Nah, jadi kami komunitas MPCI itu kabupaten kota tuh aku tengok waktu dulu 3.080 orang. 3.080 orang di kota. Enggak, seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. 2011. Sekitar berapa, Pak? Tadi? 3.080. 3.080. Oke. Sekarang udah tahu udah berapa? Udah tahu sekarang. Iya. Masalahnya aku udah pengurus inti. Oke. Udah tahu aku dulu kami dulu ada pengurus PPPDI, PPPDI, PPPTI agak PPPDI. PPDI. Oke, apa tuh, Pak? Persatuan Cacat Indonesia. Nah, jadi ini. Aku dulu masuk MPC itu belum dulu 2000 Jadi sebelum NPCI ada komunitas PPPDI tadi. Iya, aduh. Oke. Nah, coba itu bentuklah PPPCI. PPPCI. Aku masuk ke kabupaten 2011. Ya. Masuk kabupaten ambil olahraga tenis meja. Ambil olahraga tenis meja. Nah. Mungkin teman-teman biar Farm Podcast ada yang nggak tahu di daerah Kerinci dan Sungai Penuh ini ya. Kita itu satu suku tapi beda wilayah administratif gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung perbedaan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, ya itu tadi pemekaran teman-teman. Karena sudah dimekarkan ya Pak. Jadi sekarang posisi Bapak, dulu posisi Bapak membentuk PPPCI tadi. PPCI Kabupaten itu 2011. 2011. Nah setelah itu Pak? 2011 kami buatlah olahraga, main berenang, main bulu tangkis. Oh jadi semua cabur ada? Ada. Oke, di dalam NPCI. NPCI. NPCI ini dibentuk tahun berapa Pak di kabupaten? NPCI itu dari pusat yang mengolah kami. Ya, maksudnya NPCI Kabupaten Kerinci. Nah, ya. Iya. Dibentuknya kapan tuh Pak? 2011. 2011 juga. Oke. Jadi Bapak pengurusnya juga. Aku pengurus pertama. Nah, cabur ya, cabang olahraga yang dulu Bapak bimbing apa aja tuh Pak di NPCI Kabupaten? Bukan aku yang bimbing, aku jadi atlet loh. Bapak atlet ya? Yang dulu mungkin teman-teman yang ikut
NPCI kabupaten apa aja tuh Pak? Em, Cabur-caburnya. Bulu tangkis tadi, bulu renang, tangkis, lari, lari, lempar lembing, lempar lembing, lempar peluru. peluru. Catur udah ada? Belum, Oh belum. Catur belum ada ya? catur. Catur baru ini. Catur baru ya. Oke, berarti yang Ada catur dulu buto. jadi nggak bisa. Buto, orang buto Ya, bisa main. jadi orang buta yang main. Iya. Masih sekarang masih ada main catur buto. Oke, berarti gimana tuh Pak? Kalau, nah kita Ini kita nanti be. nanti aja ya. Nanti. Nanti kita bahas ya Pak. Nanti aku. Ya di catur. Nah, setelah itu Bapak membentuk NPCI kabupaten. Nah, kita bicara prestasi yang di kabupaten dulu. Apa yang pernah Bapak dapatkan? Aku dapat perak tiga kali. 3 kali dapat perak. Perak. Di cabang olahraga Tenis meja. tenis meja. Lagi aku ngambil tenis meja pasti juara 2 terus. Kenapa tuh Pak? Tulang Kurang waktu hoki berat atau amat. gimana? Lawan berat amat. Lawan berat amat ya. Dia itulah kita temu. Lawannya dari mana Pak? Kalau di Provinsi Jambi, kita bicara Waktu Tebo. Oh di Tebo. Jadi Tebo kuat nih. Kuat di tenis meja. tenis meja. Lawan Bapak. Lawan aku. Subuh dia itulah final. Oke. Jadi pas pindah kota, Pak pengurus Jambi bilang atau coba catur. Oh langsung lah aku morong catur. Tahun berapa tuh Pak? Baru-baru ini Bapak ikut catur. Dan alhamdulillah juara gitu ya. Juara emas gitu ya. Oke, menarik. Masalahnya wasit di Jambi heran nengok aku nih. Kenapa tuh Pak? 10 menit lah kalah lawan. 10 menit lah kalah lawan. Di catur? Iya. Oke. Main cepat, namun lebih cepat. Iya, lebih cepat tuh. Gitu ya. Main cepat 30 menit. Ya. Aku ngalah orang 10 menit. Itu sebelumnya latihan kah atau? Aku latihan main cepat. Pasti lawan biar atlet ya apa pokok aku main cepat. Kalau dia itu kuat, dan itu lemah. Ya. Pokok aku kehajar. Apa ajar terus ya? Ajar terus. Oh. Oke. Nah, kapan nih Bapak dari kabupaten pindah ke kota? Baru-baru ini juga kan? Baru-baru ini. Kabupaten Bapak tinggalkan? Aku tinggal. Bapak tinggalkan. Dan sekarang fokus di kota. Di kota. Kenapa Pak? Alasannya kenapa tuh Pak? Aku mau maju kota. Masalahnya kotanya lah 3 kali vakum. Kota, oh jadi dulu pernah dibentuk? Dia dibentuk, dia hancur oleh pengurus lain. Oke. Jadi, maksudnya gimana tuh Pak? Bisa ceritain nggak Pak? Ada pengurus, tahu ketapa lah, pengurus lain. Jadi orang Jambi itu, apa kota tuh? Kota Sungai Penuh ya? Kota Sungai Penuh tuh, vakum 3 kali vakum. Jadi aku bilang lah biar aku ikut kota. Bapak pindah ke kota. Nah, minta maju. Jadi aku minta tolong ke Pak Usman di Jambi. Pak, aku mau ikut ke kota. Oke, Bapak Usman ini siapa Pak? Pengurus Jambi. Pengurus NPCI Provinsi Jambi ya. Oke. Ayo nih, gabung ke kota. Langsung aku gabung. Alhamdulillah, maju sekarang. Naik. Iya, dan dapat prestasi masih. Langsung peringkat naik. Aku masuk. Di kota sendiri yang baru Bapak bentuk pada tahun berapa Pak? Jadi baru nih. 2023 ini. 2023. Bulan apa Pak? Lah berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan yang lalu ya? Iya. 4 bulan yang lalu. Sekarang posisinya Desember, November, Oktober. Ya, Oktober, September, Agustus. Sekitar Agustus ya Pak. Agustus atau September ya. Bapak membentuk. Terus peminatnya ini ada berapa orang Pak? Atlet-atletnya ada berapa orang nih setelah atlet awal Bapak bentuk? 7 orang. 7 orang. Cabornya apa aja? Cabur, tenis meja, lari. Lari ini apa maraton kah? Catur 2 ada. Dapat penunggu. Iya, ini yang tadi Pak, kita bicara lari tadi Pak. Lari itu maraton ya? Enggak lari 100 meter. Oke. 100 meter. Terus apa lagi Pak?
Yang 7 tadi. Nang catur buto 2. Catur buta 2. Itu dari Jambi kami ambil atlet dari Jambi. Dia dapat perak 1, penunggu 1. Perak 1, perunggu 1. Oke. Setelah itu Pak, Hmm? bulu tangkis ada? Bulu tangkis dah tuh. Oh, Terus meja kalah. tenis meja kalah. Nah, itu yang gagal 1 gagal. Ini aku rangkum tadi. Tenis meja, lari, Nah, catur buta 2. catur jasa 2. Catur apa Pak? Jasa tuh kami cacat kaki. Oh, oke, sip. Nah, jasa tuh nama kami. Kami cacat kaki ini jasa. Catur jasa ya. Ya, aku kurang tahu sih Pak. Nah, Catur jasa ya namanya ya Pak. eh, Setelah itu Pak, selain catur, tenis meja, lari, apa lagi Pak? lempar lembing apa. Lempar lembing ya. Medali ke kota 12. Ada 12 medali kota yang Bapak dapatkan di catur kejuaraan apa Pak kemarin Pak? Nama kejuaraannya? Jualan catur cepat. Catur standar 1. Catur cepat 1, standar 1. Mungkin bisa dilihat nih. Nanti kita tampilkan fotonya. Ya. Boleh lagi Pak. Kita cerita sedikit tentang prestasi tadi ya. Bapak salah satu atlet yang menang di kejuaraan emas. Nah, perasaan Bapak gimana pada saat itu? Semangat lah gitu. Kita ngejar emasnya. Ya. Ngejar emasnya. Jadi 3 kali perak harus aku dapat emas. Ngejar Ponras. Karena dulu Bapak pernah dapat pengalaman juara perak gitu kan. Perak. Jadi belum pernah nih dapat emas. Dan Bapak termotivasi untuk bagaimana cara supaya Bapak dapat emas walaupun pindah cabur. Ya gitu ya, kira-kira ya Pak. Dan akhirnya sekarang kesampaian nih dapat emas. Bahagia ya jatuhnya Pak. Nah, yang dapat emas ada berapa orang Pak? Ada emas 2. 2 orang. Dengan cabur yang sama? Enggak. Lapor. Cewek 1. Lari? Lari. Lempar lembing. Oh, Bapak juga belum tahu nih. Belum tahu. Oh, oke. Jadi yang dapat emas 2 ya? Emas 4. Emas Kota 4. Kota 4. Kota 4. Perak 2. Menunggu 5. Oke, ya. Mungkin kita bicara spesifik ke caturnya tuh ya Pak. Jadi Bapak juara catur, perasaan Bapak tadi bahagia gitu-gitu kan Pak. Nah, kita lebih ke spesifik berbicara tentang caturnya ini sendiri Pak. Yeah. Nah, Bapak kan juara catur cepat. Yeah. Yang jaksa tadi ya. Yeah. Ya, jaksa tadi. Nah, bisa dijelasin nggak Pak, catur cepat itu apa Pak? Dan perbedaan catur cepat sama catur biasa tuh gimana sih? Catur cepat itu waktu 30 menit. 30 menit. Awak 30 menit, aku 30 menit. Jadi sejam. Jatah. Oke, jatahnya 30 menit, 30 menit. Ya, 30 menit. Mungkin bisa dipraktekkan nih Pak. Langsung praktek. Praktekkan ya contohnya aja. Nih. Nanti setelah video ini kita coba apa jatuhnya Pak? Sparring ya. Sparring. 25 menit. 25. Oh, ini 25 menit ya Pak? Iya, 25 menit. Jadi yang standar itu 25 menit kah atau 30 menit ya Bapak? Ini cepat. Oke. Cepat 25 menit. Ya, setelah itu Pak, ini kan udah di set nih 25 menit, 25 menit. Terus? Nanti tekan tengah. Tekan tengah. Nah, berjalan kah? Jalan, ya. Ini di posisi aku jalan ya? Aku. Oh, posisi Bapak. Oke. Awak bola. Oh. Aku maju misalkan. Itu. Ya. Apa yang habis jam itu kalah. Oh, kalau seandainya jamnya udah habis, menit bermainnya udah habis. Enggak. Awak habis jam. Kalah awak. Tapi anak dia kalah aku. Misal. Mati untuk aku. Jam masih. Ya. Kalah aku. Tapi aku. Kalau misalkan waktu aku habis Pak? Waktu habis. Aku mati. Kalah aku. Oh gitu.
Iya, iya. Nanti kita coba ya Pak. Iya. Setelah video podcast ini. Kali ini contoh aja. Iya. Oke, menarik. Nah, catur biasa tuh 60 menit satu. Jadi 2 jam. artinya lebih efisien juga ya Pak. Ini kan takutnya nanti kan kalau misalkan di catur biasa nih. Catur biasa kita tahu nggak ada batasan waktu kan. Tapi kalau misalkan catur cepat sudah dikasih waktu nih. Jadi eh, misalkan mau buka turnamen gitu-gitu kan. eh, sudah ada ketentuan waktunya ya, dan jadinya tidak menunggu atlet-atlet lain lagi yang mau main gitu ya Pak. Iya. Oh, menarik. Dan juga menurut aku nih, ini melatih kecepatan dan ketangkasan juga kan Pak? Iya. Ini saya baru perdana nih. Jadi ya masih belum tahu. Iya. Oke, Itu. ya menarik Pak. Sejauh ini kita bicara NPCI lagi, National Paralympic Komite Indonesia, Kota Sungai Penuh. Bapak pengurusnya dan juga Bapak sebagai atlet kan. Iya. Sejauh ini kendala yang Bapak hadapi nih ketika membentuk dan mengurus NPCI Kota Sungai Penuh ini apa Pak? Kendala itu lah cari atlet. Agak susah ya Pak? Itu susah. Misalnya kita baru Oh, baru baru 5 bulan kami jadi pengurus. oke. Kami latihan berapa 2 bulan, sebulan. Sebulan kami Iya, latihan. diserong lagi Pak. Terus sih. Sebulan, 2 bulan Bapak latihan dan Latihan. baru mendapatkan sekitar 12 atlet tadi ya. Nah, 12 atlet. ada 7 atlet. 7 atlet, 7 atlet. Hmm. Oke. Karena aku juga belum tahu nih sorry mohon maaf juga sekali lagi, penyandang disabilitas yang ada di Kota Sungai Penuh ada berapa orang. Nah, itu kami pengurus udah tahu, kami belum data. Nah, ketika pada saat Bapak membentuk, Bapak merangkul orang-orang yang mohon maaf juga tadi Ya. penyandang disabilitas ini, nemunya di mana nih Pak? Ada anak sekolah IAIN. IAIN, Di IAIN itu kampus ada IAIN ya. anak-anak kuliah. Dua tuh Rama dengan Alex. Itu atlet juga. Kami selalu dia atlet. Dan dia mohon maaf lagi disabilitas ya Pak? Disabilitas juga. Dia Rama tuh butuh dapat emas dua. Cabur? Cabon apa lari apa lempar peluru. Oke, terus Pak. Terus? Nah, jadi dua dia dapat emas. Alex itu dapat penunggu. Mencatat lawan aku pula Di kota. di kota. Oh, oke. Jadi awal pertemuan Bapak dengan Rama dan Alex ini pada saat bertanding. Jadi pengurus. Jadi pengurus. Oh, jadi awalnya Bapak membentuk pengurus. Setelah Bapak bentuk pengurus, terus ada beberapa orang yang merasa saya juga termasuk atlet dan ingin masuk ke organisasi ini gitu. Aku waktu itu aku belum jadi pengurus inti. Aku minta ketua ibu itu minta aku jadi pengurus kota. Oke. Aku mau pindah ke kota. Aku yang minta. Bapak yang minta. Aku minta. Aku misalnya aku nengok aku bisa aku dapat medali di kota belahan itu rencana aku kan. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi Bapak membentuk komunitas ini tadi dan akhirnya ketemulah sama beberapa orang. Nah, Beberapa orang dan saat ini ada 7 ya. 7. Ada 7. Sekarang berkumpul lintas kota 50. 5 Ada acara di kota di hotel Pak hari ini. hari ini. Iya. Acara apa tuh Pak? Bisa ya. Acara apa tuh Pak? Nanti kita tampilin di sini Pak. Tidak bisa ikut soalnya di aula mana tuh Pak? Kota
hotel kota Sungai Penuh. Mana? Kota Sungai Penuh. Oh, kurang tahu juga. Mana? Jadi acara apa nih Pak kalau boleh tahu? Sosialisasi dan pendidikan pemilih segmentasi disabilitas. Oke, pada pemilihan umum. Oh, pemilu. Hmm. Oke, ya, ya, ya. Hari ini. Hari ini ya Pak. Ya, nanti mungkin bisa dikirimkan biar kita post di sini ya Pak. Iya. Oke. Balik lagi Pak, kita bicara secara umum nih. Ini keluar. Apa tuh? Ini keluar. Oh, Kenal? kurang tahu sih Pak. Enggak. Siapa tuh Pak namanya Pak? Ibu Yesi. Ibu Yesi. Ya. Ya. Balik lagi Pak ke topik sebelumnya ya Pak. Iya. Menurut Bapak nih, kita bicara secara general nih, secara umum ya. Menurut Bapak di Indonesia ini atlet penyandang, mohon maaf lagi, disabilitas tadi diperhatikan nggak? Alhamdulillah sekarang pemerintah? diberikan oleh Presiden Jokowi. Diperhatikan ya Pak? Karena MPC lah seluruh di Indonesia lah maju. Oke, walaupun posisinya di Kota Sungai Penuh, Nah, peminatnya betul. masih growth, masih Belum berkembang gitu ya Pak. berkembang. Nah, lambat laun mungkin karena ini baru Nah, dibentuk, boleh dibentuk. juga bakal bertambah gitu ya Pak. Ya. Nah, kita bicara perhatian dari Bapak Jokowi ini dari sisi mana dulu Pak? Posisinya misalnya kartu KIS lah, kartu sehat lah, kartu apa namanya, PKH lah. Ya. Itu peningok Untuk membantu penyandang disabilitas di ya atlet disabilitas ini tadi. Sekarang kayak disarang untuk yang seperti kami kan, ya. Ikut kuliah di IAIN. Kenapa tuh Pak? Siapa yang mau kuliah silakan masuk. Ini bantuan sebagai atlet kah? Tidak, khusus untuk anda cacat, untuk komunitas di IAIN itu siap. Di IAIN itu siap membantu untuk. Jadi program dari IAIN yeah. Untuk membantu, mohon maaf lagi, penyandang disabilitas ini tadi untuk kuliah dan mengenyam pendidikan S1 gitu. S1. Saudara itu mau tes bisa juga. Oke. Kalau seandainya Bapak sendiri nih diajak untuk kampus tadi kuliah, Bapak mau? Aku teman SD. Oh, nggak bisa ya Pak? Jadi bisa nggak sih lompat dari SD ke? Nah itu mungkin ya. Bisa nggak sih Pak? Masalah aku umur 43. Oh, oke. Ya. Tidak mungkin tes. Tapi boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Walaupun posisi umur Bapak 43 tahun tadi? Boleh. Kuliah boleh. Kuliah boleh kan? Tapi aku di SD. Masa nyambung pakai B. Oh, posisinya Bapak tamat? Pakai B lah, pakai C lah. Apa tahun belum kita nunggu? Iya betul. Lah 45 belum kita nunggu. Nah, kuliah lah 3 tahun belum, 6 tahun, lah 50. Karena posisi Bapak kan orang yang berprestasi emas ini. Ya mungkin ya teman-teman Biar Farm Podcast belum melihat nih, ada medalinya nih teman-teman. Oke. Saya lihat ya Pak. Iya. Ada 2. Bapak dapat 2 ya? Iya. Sorry. Gimana nih? Provinsi Jambi. Bapak menang emas di Peparprof Pekan Paralimpik Provinsi yang ke-8 di Jambi tahun 2023. Kegiatannya bulan November kemarin ya Pak? Iya. Di tahun 2023. Ya. Dapat 2 emas. Mungkin emasnya kita taruh di sini. Mungkin Bapak mau pakai boleh? Boleh. Pakai Pak, 1. Ini gimana nih? Coba Pak. Bapak pakai boleh. Satu, tuh. Satu aja nggak salah. Satu lagi di sini Pak. Kita taruh di sini biar teman-teman Biar Podcast
tahu nih. Oke, kita terus nih. Sip. Ini mungkin perasaan Bapak ketika sudah diberikan penghargaan juara 1, mungkin perasaannya bahagia, semangat, senang gitu ya. Nah, setelah ini ada perlombaan apa lagi, Pak? Perlombaan rencana mungkin perlombaan di Pornas. Pornas ya. Pornas antara provinsi. Antar provinsi se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau dikirim orang Jambi. Kalau dikirim orang Jambi aku kan dapat juara 1. Yap. Nah, kalau dikirim kita ikut. Tapi seharusnya memang kalau seandainya udah juara 1 dikirim dong. Sudah kirim, mungkin gitu. Emas lagi kan. Emas. Ya. Nah, Pornas ini lombanya di mana, Pak? Di rencana apa di Medan? Belum tahu, Bapak belum tahu juga. Tapi sempat dapat informasi kalau lokasinya itu di Medan ya, Pak. Semoga menang lagi, Pak. Amin. Karena itu tadi Bapak merintis awalnya ya dari NPCI ini kan. Jadi atlet tenis meja langsung ikut. Bukan, sebelumnya kan Bapak pelukis. Iya. Tapi sampai sekarang masih bisa melukis? Bisa, Pak? Bisa. Oke, nanti bisalah request, Pak. Bisa. Lukis gambar aku misalkan. Oh, tak pelukis, aku pelukis orang Arab. Oh, Bapak apa namanya? Kaligrafi gitu ya? Oh, bukan melukis. Oh, kirain gitu kan. Bolehlah nanti, Pak. Iya. Dari awalnya Bapak pelukis, setelah itu pindah lagi ke tenis meja, dapat perak, motivasi dong untuk dapat emas gitu kan. Aku SD tidak bisa berjalan. Aku pakai sana dulu 27 tahun. Pakai sana 27 tahun. Baru dulu belum pernah. Tidak pernah pakai sana. Pergi pasar dapat sana. Kakayam. Karena apa tuh, Pak? Aku cacat dulu begini, tidak begini. Ya, okay. Jadi aku pejuang, aku jari kan begini. Tidak begini. Betul. Nah. Yeah. Jadi setelah umur 27 tahun, Bapak baru bisa pakai sendal. Pakai sandal aku. Karena posisi kaki tadi ya. Aku semangat, aku semangat pejuang. Ya. Terus juga Bapak pindah ke catur dengan tujuan untuk mendapatkan emas, dan sekarang udah kesampaian dapat emas. Tidak, aku rencana main catur ini, aku harus jadi atlet. Aku nengok orang atlet, aku harus. Iya. Bagaimana aku harus jadi atlet? Tercapai. Mungkin Bapak pernah lihat di TV inspirasi Bapak, maksudnya orang mungkin atlet catur yang Bapak idolakan itu siapa, Pak? Ada nggak? Tidak ada ya, Pak. Aku bilang aku harus jadi atlet. Dapo cabang tidak tahu, buku harus jadi atlet. Walaupun posisinya Bapak belum tahu nih siapa yang Bapak idolakan, tapi karena ini posisinya permainan catur, Bapak mencoba untuk yaudah, aku harus bisa nih. Dan sekarang dapat emas nih. Emas. Wow. Menarik, Pak. Ya, oke, mungkin terakhir nih ya, Pak. Sebelum kita tutup, dan saya mencoba ingin bermain dengan Bapak walaupun posisinya sparring tapi santai lah, Pak. Saya juga nggak jago-jago amat sih, Pak. Pesan terakhir nih, motivasi untuk teman-teman Biar Farm Podcast yang mendengarkan, terus juga motivasi untuk atlet-atlet yang tidak, mohon maaf lagi, disabilitas dan disabilitas. Apa, Pak? Mungkin ada pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman Biar Farm Podcast. Aku bisa lihat kamera, Pak, situ. Masalah kita ini aku bahasa Indonesia ada bisa jadi. Nggak masalah. Nanti ada translate-nya di situ. Ada translate-nya, ada terjemahannya, Pak. Terjemahan. Jadi aku ini orang cacat di Kelinci banyak orang cacat, tapi malu. Malu kenapa, Pak? Malu orang itu jadi aib anak dia tuh. Tak mau di sekolah SLB. Banyak. Jadi dia malu. Iya. Jadi anak itu jadi aib. Dia malu dia mau sekolah.
Itu kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua yang tidak menyekolahkan Ya, anak ke SLB tadi ya, Pak. SLB. Aku dulu aku keras. Aku di Palembang, aku sama di Palembang, mak aku sama di Palembang. Mak tidak mau aku ke Palembang, salah aku. Aku harus maju. Dalam hati mak, sekarang mak ada tuh. Apa yang mau ngasih belanja? Oke. Nah, jadi aku harus semangat aku nih. Bapak aku ini cak kecil, dado yang ngasih aku belanja. Itu kisah asli aku. Ngasih belanja aduh. Ini mau aku biasa-biasa aja kan. Jadi aku nih orang sepukan nih aku udah nyebut orang. Kalau pasti aku harus aku ngerjo. Oke. Jadi Bapak yang ngerjain sendiri-sendiri gitu ya, Pak. Sendiri. Selama ini ya, Pak. Iya, tapi aku orang minta tolong, aku harus cepat nolong orang. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang nengok aku. Sorry begini. Aku udah tuh nyebut orang. Aku biar rumah gini, tidak ke rumah tuh. Ya. Pokok aku jangan ada orang ganggu aku udah ganggu orang. Oke. Terus juga motivasi untuk teman-teman biar yang lain itu aku minta itu yang hobi main lanjutkan bisa jadi atlet. Apa mau jadi guru, jadi pelajar, lain aja lah belajar. Kita sekarang tidak beda orang sehat, orang cacat tidak ada beda. Nah, jadi bedanya kami cacat nomor satu dado sekarang ini. Sekarang ini otak yang penting. Otak ini gimana maksudnya, pendidikan kan? Atau dari kita dado itu jangan kita ngira tutup asa. Yang penting otak kita ini. Kalau otak kita sehat, masih kita mampu lanjut. Walaupun posisinya ini tadi ya cacat gitu yang Bapak bilang, mohon maaf sekali lagi, Pak. Ada kawan aku di Palembang, ini tidak ada. Atlet. Berenang. Dapat emas. Wow. Ada di Kerinci, di Sleman tuh dapat penunggu di PON di Sleman. Ya. Itu atlet di Palembang. Dia tidak mau masuk Kerinci. Karena dah tahu masalah. Dia coba dengan aku di Palembang dulu. Ikut kami dua, dia main tenis meja, tapi dia main meja begini. Tak ada kaki. Kakinya nggak ada? Tak ada. Dengan lutut lah. Tapi dapat PON. Karena kegigihan tadi ya, latihan tadi ya. Dan juga dia tidak melihat, oke, aku cacat nih. Nah, dia cacat nggak cacat sama aja. Yang penting saya harus menang gitu. Lawan di Kerinci takut dengan dia. Orang sehat. Kalau bisa aku ketemu dengan awak. Bisa cara dengan dia. Boleh Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Jadi pesan terakhir satu nih, apalagi nih Pak untuk teman-teman Biar Fam Podcast. Pesan itulah. Semangat lah kawan-kawan komunitas stabilitas Kabupaten Kerinci dengan kota. Kabupaten Kerinci dan kota. NPCI Kabupaten dan NPCI Kota Sungai Penuh ya. Karena sekarang ini tidak beda orang sehat, beda orang cacat. Itulah. Jadi semuanya sama. Semua orang punya hak untuk juara. Punya hak untuk menyalurkan hobinya masing-masing, walaupun posisinya disabilitas dan non disabilitas. Oke, itu dia teman-teman Biar Fam Podcast. Bapak Suri.
salah satu atlet di Kota Sungai Penuh, menyandang, mohon maaf lagi Pak, disabilitas yang juara emas nih, dapat juara emas di kejuaraan Provinsi Jambi tadi ya Pak. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih. Setelah ini kita Main. main Pak.